Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat tersebut senantiasa ada pada diri kita, dan Allah senantiasa pula menambah nikmat-nikmat tersebut dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita kali ini kita akan membahas tentang masalah kurban, karena kita telah berada di separuh lebih daripada bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi mungkin kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah ini ada satu ibadah yang selalu kita nantikan, selalu kita ingin melakukannya, yakni ibadah kurban. Ibadah yang merupakan salah satu ajaran di dalam agama Islam dan juga merupakan salah satu ritual yang ada di dalam bulan Dzulhijjah. Selain dia ada puasa Arafah, dia ada hari raya Idul Adha, dia ada hari-hari tasyrik dan amalan-amalan yang lain, amal-amal saleh yang lain di dalam bulan Dzulhijjah. Yang mungkin penting untuk kita bicarakan adalah tentang masalah kurban, artinya tentang masalah udhiyah yang dibahas juga di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Dan udhiyah atau kurban ini adalah salah satu syiar daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyambut syiar tersebut dengan gembira, datang hari raya Idul Adha, datang hari raya kurban, lalu kita bergembira dan kita ingin menjadikan saat tersebut saat untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya kaum muslimin sedang mengadakan ada saat kegembiraan bagi kaum muslimin, dan kaum muslimin sedang mengadakan ritual atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditunjukkan kepada semua orang. Bukan maksudnya riya, bukanlah, tapi untuk menunjukkan sebagai syiar. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengagungkan syiar Allah, menunjukkan syiar-syiar agama Allah, itu adalah tanda bahwasanya orang ini memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu tanda bahwasanya adalah ada ketakwaan di dalam hati mereka. Nah, ini kita ingin menjadi yang seperti itu. Artinya ini harus perkara yang disyiarkan. Lalu kemudian kurban adalah perkara yang disyariatkan juga di dalam agama Allah. Dan ketika Allah itu mensyariatkan sesuatu, tentu ada hikmah. Lalu apa hikmah sampai kita ini disuruh berkurban? Ada beberapa macam hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah ta'abbud lillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepada syariat Allah. Artinya kita kurban itu tunduk dengan syariat Allah. Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang dikurbankan itu onta, sapi atau kambing misalnya. Untuk bentuk ibadah kita seperti apa? Ya nurut dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak Ustaz, saya mau kurban kuda misalnya. Ya kalau Pak menyelayak hendak kurban kuda, oh kada ulun hendak kurban kucing aja, kucing Persia misalnya, harganya larang pada kambing. Tidak bisa, karena apa? Karena kita ta'abbud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ibadah ini tadi adalah untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu dagingnya, Allah tidak perlu darahnya.
Yang Allah inginkan untuk kalian tunjukkan kepada Allah adalah ketakwaan kalian, tunduknya kalian kepada syariat Allah, dan menjadikan ini sebagai bentuk ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain adalah ihya'us sunnah, untuk menghidupkan sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita tahu cerita tentang Nabiullah Ibrahim, dan ini menjadikan syariat kurban itu ada dalam agama kita. Lalu yang lain kata para ulama adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurban ini untuk menunjukkan syukur kita, ya kan? Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya 1 tahun ini rezeki kita hitung-hitung misalnya ada 100 juta misalnya. Ya kurban seekor kambing kan untuk menunjukkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk loh, aku telah diberikan oleh Allah rezeki, selama ini diberikan rezeki oleh Allah. Maka ini saatnya saya untuk bersyukur dengan apa? Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui kita mengikuti perintah untuk berkurban atau perintah untuk menyembelih sembelihan ini tadi. Lalu yang berikutnya, hikmah-hikmah yang lain adalah untuk menjadikan diri kita ini peduli dengan sesama kita yang kurang mampu. Artinya kalau kita kurban itu kan pasti dibagi-bagi. Kalau sebagian, kadang-kadang kan orang kurban terus disimpan di kulkas semuanyaan karena dibagi, adalah Pak. Kadang-kadang kalau selalu dibagi. Nah ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Nah ini hikmah pensyariatan dan hikmah daripada kurban tersebut. Lalu kita akan membahasnya. Apa sejatinya hukum daripada berkurban ini tadi? Para ulama berselisih pendapat tentang hukum daripada kurban. Ada yang mengatakan bahwasanya kurban ini hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, artinya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kalau tidak sampai dia tidak berkurban pada hari raya Idul Adha dalam keadaan dia mampu, maka dia menjadi berdosa. Misalnya habis hari raya Idul Fitri nukar iPhone yang paling hanyar misalnya, ya Pak. Kan setelah 2 bulan setelah hari raya Idul Fitri, Syawal, Dzulqa'dah, ya kan? Masuk Dzulhijjah. Kadang-kadang nukar kambing 1 atau 1 jiwa. Nah, ini kata mereka dosa orang yang seperti ini karena dia punya kemampuan tapi dia lewatkan untuk yang lain. Kenapa mereka mengatakan ini sebagai wajib? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Kalimat ini datang dengan kalimat perintah. Dan asal daripada kalimat perintah itu untuk menunjukkan sesuatu itu hukumnya wajib. Kan diperintahkan pasti wajib karena perintahkan pakai masker, berarti masker itu wajib. Diperintahkan harus vaksin misalnya, ya kan? Kalau ada vaksin dicegatnya kayak nabian, disuntiknya di tengah jalan lawan kalau ada razia. Ya kalau kenapa? Karena itu wajib. Kalau seandainya tidak wajib pasti kita ditakunya suntik Pak lah kada, ya sudah ya kada apa-apa ya, karena kada wajib, ya kan? Nah ini karena wajib maka itu harus, kata para ulama ini dengan berdalil daripada kalimat dalam ayat ini. Yang lain juga hadis Rasul SAW, Nabi mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang mempunyai sa'ah, mempunyai keluasan, ada sa'atan, ada keluasan rizki pada saat hari raya Idul Kurban itu ada keluasan rizki. Walam yudahhi, tapi mereka tidak mau kurban, tidak mau menyembelih, maka fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat kepada tempat solat kami, nanti kami solat hari raya kalian tidak boleh dekat, kata Nabi SAW. Nah maka para ulama mengatakan berdasarkan ayat tadi dan hadis ini menunjukkan hukum daripada kurban itu adalah wajib. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama, artinya pendapat kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Malikiyah dan juga yang lainnya, Zahiriyah juga masuk ke dalam ini. Mereka mengatakan bahwasanya hukum udhiyah atau kurban itu adalah sunnah dan dia bukan wajib. Apa alasan mereka?
Mereka mengatakan berdasarkan hadis Ummu Salamah yang mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kalau sudah masuk 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka hendaklah di antara kalian yang ingin berkurban untuk tidak mengambil atau memotong daripada rambutnya dan juga kulitnya sedikit pun. Nah, ini dalam hadis ini dikatakan yang ingin berkurban. Artinya kalau yang kada ingin, ya tidak apa-apa. Yang ingin, kata mereka, maka ada aturan yang harus diikuti. Nah, dari hadis ini kata para ulama itu, ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut adalah bukti kurban itu hukumnya adalah sunnah. Dan disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwasanya Ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudahhiyan. Saya pernah ketemu dengan Umar dan Abu Bakar, mereka pada tahun itu tidak berkurban. Seandainya itu wajib, maka tidak mungkin Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma ini tidak melaksanakan ibadah kurban. Karena ini kata mereka, bentuk bahwasanya kurban itu tidak wajib, maka mereka pun menjadikan tidak berkurban pada saat itu. Tapi jangan terus kita berlindung dalam dalil para ulama jumhur. Kalau kita memang punya keluasan, kita punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, jangan sampai ini dilewatkan. Karena ini ibadah setahun sekali dan menunjukkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengertian daripada kurban adalah binatang yang disembelih taqarruban lillahi taala, yang disembelih untuk mendekatkan diri, bukan untuk yang lain. Kalau sampai ada ingin pamer, kalau sampai ada ingin koyok, ingin minta tangguh, maka tidak sah, tidak ada artinya kurbannya tersebut. Tidak ada harganya kurban tersebut. Karena tujuan daripada berkurban adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bentuk, wahai Allah, ini loh saya taat kepadamu, maka saya lakukan perintahmu untuk melaksanakan ibadah kurban. Ini hukum daripada kurban tersebut. Lalu mungkin yang penting juga akan kita bahas, ada beberapa masalah di dalam kehidupan kita bermasyarakat ini yang kadang-kadang salah faham tentang kurban, sehingga menganggap bahwasanya kurban ini berat, kurban ini susah, maka sedikit di antara orang itu yang mau berkurban. Pian kalau hendak menghitung jumlah hewan yang dikurbankan dengan penduduk Banjarmasin, kira-kira sedikit yang kurban itu. Ya kalau Pak, masjid sini 50 ekor sapinya, 50 kali 7 berapa? Cuma 350 orang. Lah penduduknya Banjarmasin ini aja berapa juta sudah orangnya. Banyak kalau, atau penduduk Kalsel misalnya, jutaan orangnya. Tapi yang dikorbankan cuma sedikit. Kalau kita hitung prosentasinya, maka sedikit. Artinya apa? Artinya banyak orang yang masih tidak mau berkurban. Bisa jadi mereka tidak mau berkurban memang mereka tidak mau. Bisa jadi mereka tidak mau berkurban karena salah faham tentang kurban dan menganggap kurban ini adalah sesuatu yang berat. Maka para ulama juga menjelaskan tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan kurban. Yang pertama yang perlu kita bahas, bagaimana kalau kita ini kurban tapi dengan utang? Ini kemudahan maksudnya. Antum bisa utang sepeda motor dan sampai lunas, masya Allah, ya kan? Lalu bagaimana kalau kita ini utang untuk kurban, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengatakan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki uang untuk membeli udhiyah, untuk membeli hewan kurbannya, fala haraja ay yaqtarida idza kana yarju wafa'ah. Boleh baginya untuk berhutang kalau dia ini mampu untuk bayar. Pian mampu bayar. Saya ini tanggal 12 Dzulhijjah nanti dapat duit. Duitnya ini cukup buat beli kurban misalnya. Tapi kalau kurban tanggal 12 Dzulhijjah ini mungkin kada sempat bisa. Tanggal 12, tanggal 13 misalnya kada sempat misalnya, ya kan? Akhirnya kayak apa? Ya sudah, sebelum 10 Dzulhijjah kita utang. Utang dulu kambing, utang dulu di panitia kurban. Ana bayari dulu lah, karena tanggal 12 ana bayar, saya bayar. Apakah ini boleh? Kalau orang ini mampu untuk membayarnya, maka boleh untuk dia berhutang.
Kan mudah kan Pak? Mudah untuk berkorban ini sebetulnya. Nah kita jadi banyak orang mungkin tidak berkorban karena susah, dianggap susah. Oh, kada boleh hutang, kada boleh ini, harus lunas. Kalau orang itu mampu untuk membayar hutangnya, kata Ibnu Taimiyah, silahkan dia berhutang. Asal dia mampu dan mau. Nah ini dua-duanya ini harus ada Pak, mampu dan mau. Ada orang yang mampu tapi kada mau bayar, ya kan? Ada yang mau bayar tapi kada mampu, hendak bayarnya tapi kada mampu. Nah, makanya ada dua ini, mampu dan mau dia membayarnya. Maka boleh dia berhutang, kata Syekhul Islam, untuk melaksanakan ibadah kurban ini tadi. Artinya tidak ada masalah seseorang melakukan hutang tersebut. Dan turunan daripada perkara hutang yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ini di masyarakat kita ini ada namanya arisan kurban. Arisan kurban itu misalnya ada 70 orang misalnya. Berarti kalau 70 orang itu 10 ekor sapi. Ya kan Pak? Tapi dikocoknya tiap tahun, tiap ibadah hari raya haji itu keluarnya cuma 2 sapi. Berarti yang berkurban pada tahun itu 14 orang. Sisanya ya nanti tahun depan 14 lagi sampai 5 tahun baru selesai arisannya. Nah ini seperti ini turunan daripada perkataan Ibnu Taimiyah tadi. Apakah boleh ikut arisan kurban? Boleh. Kenapa? Karena arisan itu sejatinya kita utang. Asal dengan syarat mau untuk bayar dan punya kemampuan untuk bayar. Jangan kayaknya mentang-mentang sudah dapat terus kada mau bayar lagi. Nah masalah nanti kurban pian ini tadi. Masalah. Maka ini boleh kita arisan ikut untuk meringankan. Artinya kurban ini syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kurban ini tidak dilakukan dan tidak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Makanya diberi kemudahan, para ulama menjelaskan tentang kemudahan. Boleh bagi mereka untuk berhutang kalau mereka ini mampu untuk bayar. Arisan termasuk utang. Arisan termasuk kita berhutang kepada teman kita kan. Kita dapat hari ini berarti yang kita dapat itu kan dihutangi si fulan. Kayaknya kapan bayarnya? Ya sudah, bayar dalam waktu 1 tahun karena sesuai dengan perjanjian dalam hutang piutang tersebut. Nah ini tidak ada masalah. Ini yang pertama. Artinya boleh untuk berhutang. Untuk memudahkan ini Pak, memudahkan kita ini supaya mau kurban. Lalu permasalahan yang ada lagi di dalam masyarakat kita ini, terkadang setiap orang satu rumah itu maka mereka seolah-olah mewajibkan beri mereka itu kalau 1 orang 1. Kalau kurban abahnya, mamanya, anaknya misalnya, ya kan? Jadi kalau anaknya 2 berarti 4 jiwa. Kadang-kadang orang ini merasa berat kalau dia harus mengeluarkan 4 jiwa. 1 sapi sahamnya misalnya 3 juta, 3 kali 4 12 juta. Kan ada duitnya 13 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Kada jadi kurban. Nah, ini keliru kalau yang seperti ini. Padahal satu keluarga itu cukup 1 ekor kambing untuk 1 keluarga dan pahalanya semua dapat. Jadi tidak memberatkan. Ini minimal Pak lah. Oh jar Ustadz kena seikong aja sudah, yang biasanya seikong sapi kena diganti seikong kambing. Ini minimal maksud saya. Kalau pian lebihkan ya Masya Allah baik. Tapi kenapa ini dikatakan minimal? Karena ada orang yang merasa berat ketika banyak yang harus dia tanggung di dalam rumahnya. Saya kurban nanti buat istri saya juga, jadi 2. Bah kada ada duitnya. Kalau sebuting cukup. Tapi kalau seikong kayaknya mamanya sarik misalnya, asan ini ngarannya. Padahal ini cukup 1 ekor kambing tadi untuk 1 keluarga. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang berkorban tiap keluarga itu 1 ekor kambing. Innar rajula yudahhi bisyatin anhu wa an ahli baitih. Orang di zaman Nabi itu, kata sahabat ini tadi, berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya juga untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Dan dengan 1 ekor kambing tadi untuk 1 keluarga, mereka makan dari kambing tersebut dan mereka juga bagi-bagikan. Hatta kata jabahan nasu fasarat kama tara. Sampai zaman ini datang, manusia berbangga-banggaan dengan kurbannya. Manusia
apa untuk menunjukkan diri mereka dengan apa yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi murni untuk taqarrub, tidak, tapi untuk bertampai kepada manusia, kata sahabat ini. Sama seperti yang kalian lihat pada hari ini. Maka ini kejadiannya sudah zaman tabi'in dulu. Sahabat ini cerita seperti itu. Kalau di zaman Nabi, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, cukup. Artinya tidak susah kurban ini, Pak. Tidak repot kurban ini. Cuma kita sendiri yang bikin repot. Kita bikin susah. Harus 2 ekor, harus 3 ekor. Tidak, cukup 1 ekor untuk 1 keluarga. Dan di dalam masyarakat kita ini kadang-kadang ada kekeliruan. Karena ini tahun ini gasan abahnya, tahun muka gasan mamanya, tahun muka lagi gasan anaknya. Padahal tidak perlu seperti itu. Karena karena sahabat ini mengatakan, kaifa kanat dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih para sahabat itu mereka berkurban di zaman Nabi? Maka dijawab bahwasanya kana ar-rajulu yudahhi bi syatin anhu an ahli baitih. Dulu kata sahabat ini tadi, di zaman Nabi orang-orang itu kurban 1 ekor untuk dirinya dan untuk keluarganya. Artinya kita niatkan, niat kita di dalam hati kita, ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Karena perlu lagi, oh ini untuk bini, berarti abahnya kada dapat. Ini untuk anak, berarti abahnya lawan mamanya kada dapat. Kalau abahnya ya, anak lawan bininya kada dapat. Tidak. Tapi untuk 1 keluarga 1 ekor kambing maka cukup. Mudah, gampang. Tidak perlu dibikin repot. Artinya semua dari mereka ini akan mendapatkan pahala insya Allah ketika ini dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, kekeliruannya itu tadi. Jadi harus ini dulu. Akhirnya repot. Akhirnya kadang-kadang kurang, kada jar anaknya. Ulun dulu bahaya, kada ulun dulu. Kada jadi jar abahnya. Akhirnya kada jadi kurban. Duitnya apa, Pak? Asan ke duta mall aja nukar bajuan kita. Nah, ini kan repot kalau seperti ini. Tapi ini dipermudah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta dijelaskan oleh para ulama ini ingin mempermudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan perkara dalam agama ini sulit. Ini satu masalah lagi. Masalah yang lain, kalau idza kana al-baitul wahid yadhummu 'adadan minal akhwah bi abnaihim hum mushtarikuna fi ta'amihim, maka kalau ada satu rumah, yang satu rumah ini mengumpulkan anak dan bapaknya dan anak-anaknya lagi. Maksudnya kalau kita di sini pian bayi si rumah, ada lawan mamanya, bayi si anak. Anak pian menikah. Setelah menikah anak pian tuh kada pindah rumah. Dia begana di rumah kita juga. Tetap dalam tanggungan kita. Makannya kita misalnya yang ngasih. Anak ini tadi bayi si anak lagi, artinya cucu pian. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Ini pun masuk ke dalam yang 1 ekor itu, ini termasuk juga. Artinya cukup 1 ekor untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk anaknya, untuk menantunya, untuk cucunya. Selama mereka tinggal dalam 1 rumah. Apa dalilnya? Dalilnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi itu menyembelih 1 ekor kambing. Lalu beliau mengatakan, wahai Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad, dan ini untuk umatnya Muhammad juga. Artinya dari Nabi, dari keluarga Nabi, dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Sehingga para ulama mengatakan ini cukup. Kalau 1 keluarga tadi selama dalam tanggungan sang bapak 1 rumah ini tadi, maka cukup 1 ekor kambing untuk semuanya. Ini minimalnya, Pak lah. Jangan terus wah minimalis berataan, jangan, rumahnya minimalis, kurbannya minimalis. Kalau kita mampu lebih banyak bagus. Karena Rasulullah itu waktu haji kurbannya Nabi SAW itu, hadiunya Nabi ini 100 ekor onta. 100 ekor disembelih oleh beliau. 63 disembelih oleh Nabi SAW, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. 100 ekor onta, kada main-main ini, Pak. 100 ekor onta itu kada tahu duitnya kalau hari ini berapa, tidak paham kita. Nah ini tentang 1 keluarga. Tapi kalau anak-anak ini tadi rumahnya lain-lain, tidak dalam tanggungan orang tuanya, maka itu masing-masing 1 kambing untuk 1 rumah, 1 kambing untuk 1 rumah. Ini yang minimal. Yang dimaksud tadi itu terkumpul semuanya jadi 1. Sama juga man kana lahu aktsar min zaujah. Orang yang punya istri banyak.
pian misalnya berisi istri 2 ikung, ada istrinya 3 misalnya, ya kan? Rumahnya pisah-pisah, tidak masalah. Bagaimana cara kurbannya? Kalau hari ini kira-kira kayak apa? Harus bini ini, harus bini ini, harus bini ini. Padahal tidak seperti itu. Kalau orang itu punya istri lebih dari 1, maka cukup dia 1 ekor kambing itu cukup untuk dirinya, keluarganya, dan seluruh istrinya. Nah, karena berat kalau dalilnya apa? Dalilnya yang tadi itu, Pak. Nabi itu menyembelih untuk beliau dan untuk keluarganya. Keluarga beliau siapa? Ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. 4 orang ini keluarga Nabi. Ditambah Nabi 5, ditambah 9 istri beliau, 14 orang. Artinya apa? Untuk istrinya semua itu ya 1 ekor ini tadi. Nabi kan ada ini, wahai Allah, untukku dan Aisyah misalnya, untukku dan Hafsah, untukku dan Zainab bintu Jahash. Tidak, tapi ini untuk keluarga Muhammad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan berdasarkan dalil ini, orang yang punya istri lebih daripada 1, maka cukup dia berkorban 1 ekor kambing untuk dia dan seluruh istrinya, atau mungkin dengan anak-anaknya sekalian. Tidak ada masalah, dan itu diperbolehkan, dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang mudah, dan perkara yang mudah itu jangan pernah dipersulit. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Lalu tentang pemanfaatan daripada daging kurban dalam masyarakat kita, ini kadang-kadang ada yang mengatakan bahwasanya daging kurban itu tidak boleh lebih daripada 3 hari harus habis. Adakah itu kalau Pak? Kan ada orang yang punya pemahaman kayak itu. Jadi daging kurban itu tidak boleh lebih dari 3 hari harus dihabiskan. Ini seperti apa kedudukannya? Dulu di awal-awal orang mengerjakan ibadah kurban, Nabi memang memerintahkan seperti itu. 1/3 dibagi, 1/3 dimakan, 1/3 disimpan, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang yang membutuhkan, banyak sahabat yang miskin. Maka oleh Nabi SAW tidak boleh disimpan lama-lama di rumah, harus dibagi-bagi, kata Nabi. Lalu tahun depannya lagi ketika orang-orang melaksanakan ibadah kurban, lalu Nabi SAW ditanya lagi oleh sahabat, Nabi, ini perlakuan daging kurbannya, pemanfaatannya kayak apa? Kayak tahun semalam dah, ujar sahabat. Maka Nabi mengatakan tidak, 1/3 kalian makan, 1/3 kalian simpan, dan 1/3 kalian sedekahkan. Itu pemanfaatan minimal. Kayak apa kalau disedekahkan semunyaan? Ya kada apa-apa. Yang kada boleh itu dimakan semunyaan. Nah, itu kada boleh. Kalau mau berbagi misalnya, hendak dimakannya habis, ada bisa, tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau separuh dia sumbangkan kepada fakir misalnya, diberikan kepada tetangganya dan segala macam, lalu yang separuhnya lagi misalnya diberikan kepada siapa, atau mungkin dibaginya 5, inya cuma ambil 1/5, 4/5 dia bagi-bagi, tidak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kurban kalian itu fakulu minha, makan daripada kurban kalian, wa at'imul ba'isal faqir, dan orang-orang miskin juga kasih makan dengan kurban yang kamu lakukan ini tadi. Nah, ini yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang dijelaskan juga oleh para ulama tentang pemanfaatan daripada daging kurban. Lalu yang menjadi masalah juga di dalam masalah berkurban ini mungkin tidak umum, atau mungkin pernah juga terjadi. Kadang-kadang ada orang kurban, lalu karena dia kurban 1 ekor sapi itu kan untuk 7. Nah, untuk 7 itu lalu ada di antara mereka itu yang mengatakan, saya sekalian akikah ya. Pernah dengar Pak? Kan ada yang seperti itu. Jadi 1 kan sapi 7 orang, yang 5 untuk kurban, yang 2 untuk akikah, ujar orangnya ini tadi. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ada ulama yang membolehkan, dan ada pula mereka yang melarang. Ya kan, ada yang mereka ini yang melarang, tidak memperbolehkan untuk seperti itu, karena dianggap oleh mereka bahwasanya yang membolehkan karena memang sahamnya kan masing-masing.
Jadi dari tujuh ekor 7 orang ini tadi, ini kan sahamnya kan masing-masing. Jadi yang satu tidak bisa membatalkan yang lain. Misalnya kayak ini Pak, orang kalau kurban untuk riya itu diterima apa tidak? Tidak kan? Yang 6 ikhlas, yang 1 riya, apakah yang 6 umpat kada diterima? Kan lain urusannya, karena dia punya saham masing-masing. Syariat menentukan 1 sapi untuk 7 orang. Lalu ulama ini mengatakan bahwasanya boleh, kata mereka, untuk akikah dan juga kurban digabung jadi satu, itu boleh. Ini salah satu pendapat daripada Hanafiyah dan juga Syafi'iyah membolehkan karena masing-masing ada sahamnya. Tapi mazhab Hambali melarang. Kan di masyarakat kita ini kan yang banyak mazhab Syafi'i kalau. Nah, makanya kenapa kita ketemu kadang-kadang orang kurban sekalian akikah. Ketemu, kenapa? Karena itu ada di dalam mazhab Syafi'i dan itu dibolehkan oleh mereka. Jadi 5 orang ini kurban, yang 2 akikah. Nah, ini diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini dilarang kecuali sendiri. Jadi kalau mau akikah kalau usah digabung-gabung ujar mazhab Ahmad. Mau akikah ya sendiri, terpisah. Hendak lawan sapi kah, hendak lawan yang lain kah? Tidak ada masalah. Karena Anas bin Malik itu pernah akikah anaknya itu dengan menyembelih onta. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang afdal orang akikah itu dengan kambing. Karena ini yang dijalankan oleh Nabi SAW. Makanya kalau kita ini diundang akikah kan pasti bebadahnya apa? Makan kambing kita. Ya kalau ada akikah makan apa? Makan kambing. Karena ada akikah, karena sunnahnya Nabi SAW dengan ini. Tapi ini penjelasan para ulama. Penjelasan para ulama seperti itu. Artinya boleh kata mereka kalau sendiri. Tapi mazhab Malik justru melarang secara mutlak. Tidak boleh akikah itu digabung-gabung dengan yang namanya kurban. Lalu bagaimana kalau kurban ini karena dia ada 7 saham, bagaimana kalau dia digabung dengan orang yang niatnya lain tapi bukan takorrub? Kalau akikah ini kan takorrub juga kan, ibadah juga kan. Kurban ini juga ibadah. Kata untuk akikah ini juga ibadah. Tapi bagaimana kalau niatnya yang lain? Contohnya niat yang lain apa? Misalnya gasan berdagang. Jadi ada sapi ini kan untuk 7 orang kalau Pak. Sapi 7 orang. Terkumpul duitnya cuma untuk 6 orang. Kurang berapa? Kurang 1. Terus saya ngomong, saya mau nutupi yang 1 supaya cukup nukar sapi. Tapi ulun kada kurban. Loh, pian asan apa? Asan berjual di warung. Karena ulun berdagang rawon misalnya, hendak berdagang rawon. Jadi saya bayar untuk 1 jiwa, tapi saya tidak kurban. Lah terus kayak apa? Ya jatah saya kebulikakan ngene bawa sini. Nah yang seperti ini kayak apa? Nah ini jadi masalah juga di kalangan oleh para ulama. Maka orang-orang yang menganggap bahwasanya sahamnya tiap orang itu masing-masing dan tiap orang tidak bisa mempengaruhi orang yang lain, mengatakan ini boleh kata mereka. Daripada kada kurban maksudnya, ya kan, dibelikan tapi jatahnya diambil. Timbang sapinya berapa? Oh sapinya 70 kilo dagingnya, berarti ampun seorang 10 kilo jangan. Hanya dibayarinya misalnya seperti itu. Nah ini sebagian ulama itu mengatakan ini boleh, tidak ada masalah. Dalam pendapat Ahmad bin Hambal mengatakan ini boleh. Artinya orang ini tidak berkurban untuk takorrub, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan daging. Artinya ini hendak dapat dagingnya, kada hendak kurban. Sudah kurban, sudah di lain kurban. Ini hendak dagingnya menolongi bubuhan kita misalnya, karena kurang 1 jiwa. Maka ini dalam pendapat Ahmad dibolehkan, tapi dalam pendapat Malik tidak boleh. Kalau dalam pendapatnya Abu Hanifah boleh berkumpul tadi, syaratnya harus ibadah. Kalau yang seperti ini cuma ingin dagingnya saja tidak boleh. Tapi kalau buat akikah karena sama-sama ibadah, kata mereka ini boleh. Nah ini penjelasan para ulama. Kenapa ini harus disampaikan, Pak? Karena kadang-kadang kita ini berada di masyarakat yang macam-macam. Iya kan? Masyarakat kita ini macam-macam. Karena kita nanti akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Datang ke tempat kita ini, saya menyerahkan sapi. Ini
4 orang untuk kurban, yang 2, yang 3 akikah ya. Terus kayak apa kalau kayak ini? Apa mau ditolak sapinya? Oh enggak Pak, pian sembelih sendiri aja misalnya kan kayak itu. Enggak bisa juga kita kan seperti itu. Akhirnya kayaknya jadi masalah di masyarakat. Maka kita mengadopsi daripada pendapat-pendapat para ulama ini tadi yang membolehkan dari kalangan mereka. Ini membolehkan, maka itu kita jalankan. Ini istimbatnya para ulama, istiqra'nya para ulama dalam masalah-masalah yang seperti ini. Perkara kita tidak sepakat. Kalau saya pribadi yang namanya kurban ya kurban, akikah ya akikah. Sudah kalau mau akikah nukar kambing, akikah lawan sapi kada usah, akikah lawan kambing aja. Keganalan sapi membawanya ke rumah ya kan, nyaman kambing di Ini kalau kita misalnya berpendapat seperti itu. Tapi yang kita lihat ini kan pendapatnya orang lain. Bagaimana supaya kita ini tidak ribut dengan orang lain, karena potensinya di dalam kurban ini kadang-kadang seperti itu Pak. Contoh yang lain lagi, masalah yang lain lagi adalah kurban untuk orang yang sudah meninggal. Pernah ketemu? Terus kayak apa kalau kita ketemu orang seperti itu? Kita tidak meyakini orang kalau sudah meninggal ya sudah, kada perlu dikorban-korbanakan. Tapi bagaimana dengan orang lain yang datang kepada kita matar seikung sapi limosin sapinya misalnya kan, untuk 7 orang. Gasan siapa? Hasan Abah, Hasan Mama, Hasan Ulun, ini anak, bini apa segala macam. Abahnya siapa ngarannya? Almarhum Haji Fulan. Udah meninggal. Mamanya mang almarhumah Hajah Fulan, ya kan? Nang berdua ini sudah meninggal. Terus kita mengatakan, Pak, kalau orang meninggal itu kada perlu dikorbanakan. Aku hendak mengorbanakan, jar Sidin. Iya, tapi kada boleh Pak. Aku boleh, jar Sidin. Ya kan? Akhirnya bekarasan sapinya dibawanya bulik kan orang ini tadi. Ya kalau Pak, maka sapi limosin nih Pak, ganal larang ya kan. 30 juta lebih. Nah, seperti ini juga sama. Para ulama juga berselisih pendapat tentang masalah kurban untuk orang yang sudah meninggal. Di antara mereka ada yang membolehkan. Bahkan yang membolehkan ini adalah jumhur ulama. Jumhur ulama. Kebanyakan ulama itu membolehkan seseorang untuk berkorban bagi orang yang sudah meninggal. Apa kata mereka dalam masalah ini tentang dalilnya? Dalilnya adalah inna aliyan kana yudahhi 'anil nabiyyi bikibashaini wa qala innahu sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini setelah Nabi meninggal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau Ali radhiyallahu anhu ini berkurban, membawa hewan kurban 2 ekor kambing kibas. Dan dia katakan ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innahu amara bidzalik. Nabi yang merintahkan ini, kata beliau radhiyallahu anhu. Maka ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan boleh untuk orang yang sudah meninggal. Ini jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ulama yang lain mengatakan tidak sah, tidak sampai pahalanya. Mungkin kita meyakini yang seperti ini. Kenapa kok tidak sah? Karena bahwasanya orang yang berkorban itu kalau untuk orang lain harus dengan izinnya. Nah kalau orangnya sudah meninggal dunia, pian izinnya kayak apa? Orangnya sudah mati, kayak apa minta izinnya? Tidak bisa kita minta izin. Nah ini pendapat yang lain lagi. Mungkin kita memegang pendapat seperti ini, bahwasanya tidak bisa, tidak sampai ketika orang itu berkorban untuk nama orang tersebut. Nah ini pendapat kedua. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal, bapaknya atau siapa, boleh. Sedangkan yang kedua mengatakan tidak boleh kecuali wasiat. Apa maksudnya? Si bapak ini sebelum meninggal Sidin wasiat. Pokoknya nanti kalau hari raya Idul Adha saya mau kurban 1 ekor sapi untuk saya misalnya. Meninggal Sidin sebelum hari raya Idul Adha. Maka itu sebuah wasiat ini tadi ya ditunaikan oleh anak-anaknya sebagai sebuah wasiat. Ini boleh kata mereka. Tapi kalau tidak ada wasiat maka dilarang. Pendapat yang lain mengatakan seperti pendapatnya Malikiyah, makruh. Orang mengorbankan untuk keluarganya itu makruh. Tapi yang jelas di dalam kajian kitab para ulama itu ada 3 pendapat. Boleh, tidak boleh, dan makruh. Nah kita kadang-kadang menemui yang ini. Yang pertama yang membolehkan ini tadi. Jadi jangan dibawai bekarasan malah. Yang jadi panitia jangan dikarasi orangnya. Ya sudah terima aja meskipun kita tidak sepakat dengan mereka. Karena apa? Karena mereka ini orang-orang yang mungkin mengikuti pendapatnya madhab Syafi'i. Karena kita ini berada di masyarakat yang banyak mengikuti Syafi'iyah. Nah ini supaya tidak jadi ribut. Karena ada pendapatnya jumhur ulama ini Pak yang mengatakan jumhur ulama.
Ini masalah juga di dalam masalah udhiyah. Kemudian masalah yang terakhir berkenaan dengan kulit. Nah, kulit ini juga setiap tahun jadi masalah, iya kan? Bagaimana pemanfaatan kulit ini seperti apa? Jadi masalah. Maka para ulama pun juga terbagi dua. Jadi kita kira-kira yang mana yang paling banyak maslahatnya. Pendapat pertama mengatakan kulit tidak boleh dijual. Sama sekali tidak boleh dijual. Mereka berdalil kepada hadis Nabi SAW, wala tabi'u luhumal hadi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamdi'u bijuludiha wala tabi'uha. Nabi mengatakan, jangan kalian jual daging kurban kalian. Kayak apa menjual daging kurban itu? Menjual daging kurban itu yang kurban, Pak lah. Kalau yang pian yang sudah diberi orang, saya kurban, lalu dagingnya pian saya beri karena merasa kebanyakan, terus pian jual. Kalau pian yang jual tidak masalah, karena status daging yang pian pegang tadi bukan untuk kurban, pian dapat jatah. Tapi kalau ulun yang nyembelihnya, ulun yang berkurban, ini tidak boleh dijual. Saya kurban sapi, harga daging sapi di pasar 150.000. Karena supaya ruginya kada banyak-banyak, ya kalau ulun datangi warung-warung yang biasanya menukar daging sapi, ulun padahi, handakah daging sapi sekilo 100.000, ya kan? Kan kada banyak jadi ruginya, ya kalau ruginya tidak banyak. Oh iya, jar warungnya, iya saya 5 kilo, saya 3 kilo. Nah, dikumpulakannya, ya kan, dapat kira-kira 10 juta misalnya, ya kan? Kurbannya beli sapi 14 juta, jadi rugi 4 juta. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau kita diberi orang, saya diberi orang, ini ada yang ngasih, ini banyak yang ngasih, sampai banyak, sampai kada cukup di kulkas ulun misalnya, lalu ulun jual daging ini tadi, tidak ada masalah. Atau mungkin saya buka warung, ya kan, karena diberi orang daging kambing banyak, langsung mendadak saya jualan sate kambing misalnya. Nah ini tidak masalah, karena saya tidak berkurban, saya diberi. Nah ini beda. Tapi kalau yang kurban tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual kulitnya, dilarang. Nabi mengatakan manfaatkan kulit kurban tersebut. Seperti apa pemanfaatannya? Manfaatkan seperti apapun, yang jelas tidak boleh dijual. Bahkan di dalam hadis dikatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Orang yang menjual kulit kurbannya, maka dia dianggap tidak berkurban. Dianggap tidak berkurban dengan sebab dia jual kulitnya. Makanya hati-hati, Pak. Kadang-kadang tukang jagal ini kada begaduh pian hendak sah kurbannya, hendak tidak, ini kada begaduh. Berapa upah menyembelih sapi? Upahnya 100.000, tapi kulitnya gasan ulun. Oh, tidak ada upah 100.000 itu kada ada. Jadi kalau kita sebagai panitia caranya kayak apa? Ya kita pakai upah normal berapa? Upahnya berapa, Pak? Ini kulitnya gasan siapa? Jar tukang jagalnya. Sudah pian kada pakai kulitnya. Kulitnya gasan ulun, akan jadi kerupuk misalnya, akan jadi jaket misalnya, ya. Kalau upah pian berapa? Oh, upah saya 300.000. Selesai sudah. Perkara nanti kulitnya kita berikan kepada dirinya itu sebagai sedekah, bukan sebagai upah. Kalau upah pian memalar yang 150.000 tapi kurbannya hilang, fala udhiyatalah, tidak ada udhiyah bagi kita. Dengan sebab apa? Memalar yang 150.000 atau 200.000 tadi, kita palar, akhirnya kurban kita yang jutaan hilang, tidak ada artinya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kami membayar, wa nahnu nu'tihi min indina, nu'til jazzar min indina. Kami ini bayar untuk, waktunya habis ya Pak? Kurang berapa? Kami membayar tukang jagal itu melalui uang di kantong kami sendiri, kata Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi SAW melarang mereka untuk membayarnya. Lalu kembali kepada kulit tadi yang tidak boleh dijadikan upah. Lalu bagaimana pemanfaatannya? Apakah kulitnya dibagi-bagi? Silahkan kulit itu dibagi, tapi seperti Syekh Saleh Al-Munajjid ini menjelaskan, kulit itu bisa diberikan kepada seperti organisasi-organisasi. Misalnya atau kumpulan-kumpulan, misalnya rumah yatim. Ada rumah yatim misalnya, maka kita katakan kepada rumah yatim itu, kalian dapat jatah kulit untuk anak-anak yatim.
Nah, setelah kulit ini jadi milik anak yatim, boleh dijual tidak? Boleh dijual, karena bukan anak yatim itu yang kurban. Mereka dapat kulit. Seperti juga mereka dapat daging, boleh dijual. Mereka dapat kulit, silahkan mereka menjual. Oh, kami kada bisa menjualnya, Pak. Kami yang menjualakan. Tapi kita pada saat menjual kulit hewan tadi, bukan kita yang menjual. Kita cuma jadi wakil dari anak-anak yatim ini tadi untuk menjualkan kulitnya. Atau misalnya pian berikan di tempatnya orang cacat-cacat misalnya, kasih ke sana untuk mereka yang cacat-cacat ini tadi, kulit-kulitnya kasih ke situ semua. Lalu kita yang menjualkan, setelah selesai uangnya berikan kepada mereka. Nah, ini caranya kata para ulama seperti itu. Ini pendapat pertama yang mengatakan larangan untuk dijual secara mutlak. Ada lagi pendapatnya Hanafiyah yang mengatakan boleh dijual, tapi cara menjualnya bukan dijual, ini jual ditukar, enggak, bukan seperti itu. Seperti apa cara menjualnya menurut mazhab Hanafi? Menurut Abu Hanifah seperti apa? Cara menjualnya dengan cara barter. Jadi tidak boleh dijual dengan uang, tapi cara penjualnya dengan barter. Misalnya ini ada kulit sapi, ada 10 ekor, 10 lembar. Satu lembar 250.000 lah kira-kira. 2,5. Kalau ada 10 lembar kan kira-kira 2,5 juta. Tidak boleh dijual dengan duit. Boleh dijual, boleh, tapi caranya barter. Caranya seperti apa? Misalnya dihurupkan lawan kambing. Kambingnya disembelih, dijual, dibagi lagi. Atau dihurupkan lawan beras, lalu kemudian berasnya dibagi-bagi kepada fakir miskin. Atau dihurupkan lawan apa saja. Pokoknya caranya harus barter. Tidak boleh dijual kayak biasa dapat duit, tidak. Tapi dengan cara barter menurut para ulama seperti itu. Maka ini boleh kata mereka. Artinya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, tapi pendapat yang paling pas yang berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW adalah larangan untuk menjual tadi. Hadisnya lebih banyak dan lebih kuat. Lalu bagaimana caranya? Tetap kita sumbangkan itu kepada anak yatim, atau kepada rumahnya yang mengingun orang-orang cacat, atau siapapun kita berikan ini tadi, lalu kita yang menjualkan. Tapi posisi kita pada saat menjual bukan lagi sebagai orang yang berkurban, tapi posisi kita sebagai wakil daripada orang yang memiliki barang. Artinya ini untuk kalian. Sama kayak ini, Pak. Jadi wakil itu sama seperti kalau kita ini berbagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan tidak boleh dibaginya nanti setelah sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri kan tidak boleh. Saya punya beras misalnya sisa 1 kintal misalnya. Sudah malam, kada ada lagi manusia di jalan ini, hendak dibariakan kemana? Saya telepon rumah panti asuhan, ya kan? Misalnya saya telepon, Pak, panti asuhan. Nah ini ada orang di wadah pian berapa? Oh, anak-anak pantinya ada 100 orang. Oh ya pas sudah. Ini ulun berisi 100 kilogram beras. Ini ulun julung lawan pian, bagian pian untuk anak-anak yatim yang ada di sana. Oke, selesai sudah. Kapan diambil? Seminggu lagi diambilnya, tidak ada masalah. Tapi kan pada saat sebelum sholat Id, barang ini sudah pindah ke pemilikan. Ya sama seperti tadi, Pak, kulit tadi. Kita cuma menjualkan, bukan menjadi milik kita lagi, tapi menjadi milik mereka. Nah ini beberapa masalah di dalam kurban. Dan ini untuk menjadikan bukan apa-apa, untuk menjadikan kita tahu bahwasanya sesungguhnya kurban itu urusan yang mudah. Baik dalam kita melaksanakan kurbannya, baik kita di dalam urusan pembagiannya, dalam urusan distribusinya dan segala macamnya, sejatinya dia adalah urusan mudah dan jangan dipersulit. Artinya ini urusan gampang. Jangan sampai kita persulit, akhirnya kita sendiri kayaknya yang susah untuk memenuhinya. Kira-kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. أقول قولي هذا والحق عند الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.